Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita banyak manfaat. Allahumma amin. Seperti yang kita ketahui bahwa sangat sedikit sekali seorang hamba yang mau bersyukur kepada Tuhannya. Kebanyakan daripada manusia kufur terhadap apa yang telah Allah limpahkan kepadanya, baik berupa kenikmatan yang besar ataupun yang kecil. Kebanyakan daripada manusia melupakan itu semua. Padahal setiap hari kita menerima nikmat yang tidak terhitung jumlahnya dari Sang Maha Pemberi rezeki, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur. Jika saja kita mau menghitung nikmat Allah itu, maka kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kenapa? Karena begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah telah mengambil kenikmatan, maka kesulitan menjadi tamu datang yang tanpa ada undangan. Nikmat kesehatan merupakan salah satu nikmat yang begitu besar dari Allah yang dianugerahkan kepada kita. Namun apakah kita merasakan betapa tinggi nilainya kesehatan? Barangkali kita akan merasakan nikmat itu besar tatkala kita diambil, tatkala kenikmatan itu diambil oleh Allah. Saat nikmat kesehatan itu diambil, kita merasakan sakit. Betapa kita sangat mengerti bahwa sehat itu lebih kita inginkan. Betapa tidak enaknya sakit, ngapa-ngapain gak enak, makan gak enak. Padahal bakso, mie ayam, spaghetti, seblak dan lain sebagainya, jika dimakan di waktu sehat, di waktu perut kelaparan, nikmatnya sangat nikmat banget. Tapi ketika kita sedang merasakan sakit, ya, kita makan yang enak-enak seperti itu, bakso, mie ayam, seblak dan lain sebagainya, buah anggur, buah melon, buah stroberi, nggak ada enaknya, malah pahit, ya, malah pahit. Maka dari itu syukurilah kesehatanmu, ya, manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu, luangmu sebelum sempitmu, ya, manfaatkanlah dari sekian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita mensyukurinya, atau justru kita selalu mengeluh dan merasakan nikmat itu selalu berkurang dan tidak pernah kita merasakan puas? Mengeluh adalah suatu sebab di mana kekurangan semakin penuh. Maka dari itu, kurangilah mengeluh. Tampakkan pada dunia bahwa kamu adalah tangguh, bisa melakukan segala sesuatu. Yang penting semangat, ya, semangat, semangat, dan semangat. Jangan kalah, jangan loyo ketika proses, dan jangan terlalu banyak protes. Karena yang kebanyakan protes, kebanyakan jadi beban di pikiran. Melalui beban di pikiran bisa membuat protes itu menjadikan manusia stres, ya. Ketika stres, kehilangan akal sehatnya, miring, ganteng, cantik, ayu, putih, dhuwur, gede dhuwur, semblohai, gak ada yang suka, percuma. Ayu ning ora waras, ya. Maka dari itu, bersyukuri dan nikmati, sabar dan ikhlas menghadapi, menjalani kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat
bukan persoalan berapa banyaknya harta yang dapat kita kumpulkan, tapi meskipun harta itu adalah sebagian daripada nikmat. Nikmat juga bukan sekedar kehormatan yang kita peroleh, meskipun kehormatan juga sebagian daripada nikmat. Nikmat tak terbatas, nikmat tak sebatas jabatan yang kita miliki, tapi jabatan termasuk daripada nikmat juga. Namun nikmat itu lebih daripada itu semua, bahwa setiap detak jantung kita, setiap langkah kaki kita, setiap ayunan tangan kita tidak terlepas dari yang namanya nikmat Allah. Subhanallah, bersyukurlah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, bersyukur juga kepada orang tua, bersyukur juga kepada sesama manusia. Maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan sebenarnya sangat sederhana sekali, yakni mensyukurinya. Inilah yang sering kita abaikan. Di saat kita merasakan kesusahan, betapa kita merasakan nikmat yang kita dapatkan itu sangat sedikit. Namun tatkala kita diberikan kenikmatan yang menurut kita lebih, malah kita melupakan untuk mensyukurinya. Semakin banyak bersyukur, semakin ditambahkan kenikmatan. Sebaliknya, semakin kita mengkufuri, maka sebenarnya kita telah membuka pintu kemurkaan Allah, pintu kemurkaan Allah itu menghampiri kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, itu janji Allah bahwa orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah akan Ia tambahkan nikmat kepadanya. Tapi ini adalah untuk yang tidak bersyukur, maka siap-siaplah bahwa Allah sudah menyiapkan azab yang sangat pedih untuk orang yang mengkufuri akan nikmatnya. Ya, tentang mensyukuri nikmat Allah itu memang sedikit sekali orang yang mampu mensyukurinya. Bahkan banyak yang mencela dan menganggap Allah itu tidak adil. Padahal tiap detik nikmat Allah terus mengalir untuk kita. Setiap saat kita memanfaatkan namun terabaikan dalam mensyukurinya. Allah juga pernah berfirman yang artinya, sangat sekali di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ya, jangan sampai kita tergolong seorang hamba yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Karena walaupun Allah katakan sangat sedikit manusia dan hambanya yang mau bersyukur, kita semoga berharap kita termasuk daripada orang-orang yang bersyukur itu. Mensyukuri nikmat Allah bukan untuk kepentingan Allah. Bahkan seluruh isi alam ini tidak mau bersyukur kepada Allah, Allah tidak akan rugi. Allah menyuruh kita untuk sholat, Allah tidak mengambil laba, ya, karena Allah itu sudah terlanjur kaya, tidak ada yang bisa membuatnya miskin. Allah memberikan kita untuk beribadah, tidak karena kita tidak melakukan ibadah lalu Allah menjadi rugi, tidak juga karena kita semakin giat beribadah Allah untung banyak, wah untungku banyak, hambaku banyak yang beribadah. Tidak seperti itu, ya. Karena semuanya itu sebenarnya untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa. Sholat ya untuk kita, puasa ya untuk kita, ya. Meskipun puasa itu ada istimewanya untuk Allah, ya, dan pahalanya Allah sendiri yang akan memberikan kepada yang melakukan puasa itu, ya. Kebanyakan daripada amal-amal ibadah semua itu dilakukan untuk kepentingan diri manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Karena Allah itu tidak butuh apa-apa, ya. Allah tidak butuh apa-apa. Allah memerintahkanmu untuk memuji Dia, tapi Allah sebenarnya tidak butuh pujianmu, ya.
Allah melarangmu untuk mencela siapa-siapa, ya. Allah tidak suka dengan orang yang suka mencela. Allah suka dengan orang yang menerima apa adanya, selalu bersyukur atas apa yang diterima, ya, mengambil titik kebaikan dan melupakan sedikit keburukan, ya, meminimalisir ya kita untuk mengkufuri Allah. Berusaha meningkatkan syukur kita perlahan-perlahan, alon-alon, santai saja, ya, alon-alon, merangkak nggak apa-apa, yang penting menuju jalan lebih baik daripada hari sebelumnya. Bersyukur dan bersyukur. Perbanyaklah ibadah, karena jatah hidup kita di dunia ini tidak ada yang tahu, ya. Bisa jadi sekarang kita sedang duduk termenung, sekarang kita sedang pegang HP sambil chat-chatan dan tawa. Bisa saja sekarang kita sedang ambekan, sedang bernafas. Bisa saja kita sedang merencanakan, besok aku mau beli ini, besok aku mau beli itu, besok ini dan itu mau aku beli, ya. Bisa saja juga kita sekarang sedang tidur, ternyata ketika bangun mati, apa yang sudah kita rencanakan, mau beli ini, mau beli itu, kita malah gugur terlebih dahulu. Karena umur kita tidak ada yang tahu. Yang jelas kita akan mati, akan kembali kepada Tuhan Ilahi, Sang Pencipta kita sendiri, ya. Tuhan zat yang menciptakan segalanya, zat yang maha baik, lagi maha perkasa, maha bisa. Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi, ya. Beribadahlah kepadanya, mencari ridhonya, memohon rahmatnya, karena melalui rahmatnya itu kita bisa selamat daripada neraka. Jadi kita jangan terlalu bangga dengan amal ibadah yang banyak telah kita lakukan. Meskipun kita memang harus memperbanyak ibadah, tapi kita jangan terlalu bangga, jangan sombong, ya. Jangan sombong, alah aku sholatnya, sehari penuh 1000 rakaat. Puasa apa sih, puasa Ramadan? Saya selain Ramadan juga puasa. Sedekah, wala, semua tetangga saya, bahkan tetangga desa, aku zakati semua, aku sedekah semua. Ini saya orang kaya, amal ibadahnya terlalu banyak. Jangan seperti itu, ya. Itu sangat berbahaya sekali, itu sombong, tidak baik, ya. Bahkan juga ternyata seseorang itu dapat masuk ke dalam surga bukan atas amalannya ketika di dunia, melainkan atas rahmat Allah yang diberikan kepadanya. Jadi dahulu itu ada seorang ahli ibadah yang hidup hanya untuk ibadah, bisa dikatakan tidak pernah melakukan maksiat. Lalu ia meninggal, ya, dan Allah berkata, ya, dan si manusia ini mendengar bahwa Allah itu berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, tolong masukkan si ini ke dalam surga atas rahmatku, ya. Si orang ini yang merasa amalannya banyak, sholatnya udah tidak terkira, puasanya walayung banyak banget, sedekahnya ya wis akepol, tidak pernah melakukan maksiat. Kok bisa nih aku masuk surga, malaikat? Karena rahmat Gusti Allah, udah karena ibadahku. Lagi ibadahku semene akeh, kudune kit kalau ibadahku loh, ibadahku akeh ki sing marekna aku masuk surga, ya, gitu. Tapi setelah ditimbang, oh gitu ya,
kamu mau hitung-hitungan ya, kamu mau mengambil surga atas amalan kamu selama di dunia, ya udah coba kita bandingkan dengan nikmat yang telah aku berikan. Ya, semua amalannya dikumpulkan jadi satu, dilebokna kresek, diikat kes, terus ditimbang dengan satu saja nikmat yang telah Allah berikan berupa mata. Ya, separuh mata saja ditimbang, oh ternyata masih berat mata ini, kenikmatan mata ini. Segitu banyaknya ibadah yang dilakukan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ternyata tidak mampu untuk mengimbangi, untuk membayar nikmatnya mata satu saja. Baru setelah itu ia sadar, oh iya, ngapunten ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ya, sekarang aku mau dimasukkan ke dalam surga atas rahmat-Mu. Ya, maafkan aku ya Allah. Begitu ya. Yang jelas kita harus menjadi seseorang yang selalu meningkatkan syukur kita, meningkatkan ibadah kita, ya, dengan catatan jangan pernah kita menyombongkan kebaikan kita. Ya, jangan pernah menyombongkan kebaikan kita. Barangkali kamu ada orang yang pintar banget di satu bidang ilmu, tapi kamu adalah orang yang bloon banget, adalah orang yang bodoh banget di ilmu-ilmu yang lain. Maka apa gunanya sombong? Ya, manusia itu tidak akan selamanya bisa, manusia itu tidak akan selamanya mampu. Manusia itu mempunyai kekurangan untuk mengingatkan bahwa ia bukan siapa-siapa. Ia bisa berjalan, ia bisa ngapa-ngapain karena satu, Allah memberikannya, ia kuasa. Begitu ya. Terima kasih, semoga apa yang kita sama-sama pelajari bermanfaat, bisa menjadikan kita lebih baik daripada hari sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.